Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before explaining more and more, this time, this class, let's open our program by basmalah together. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for your praise to Allah, and I hope you, God bless you. Amin. Allahumma amin. Anakku yang saya cintai, selamat belajar di rumah. Pada kesempatan ini kita akan pelajari sejarah kebudayaan Islam. Meskipun anak-anakku dari rumah, tolong persiapkan ya materinya. Yang pertama adalah buku LKS boleh, kemudian buku paket dan juga buku tulis untuk nanti ada sekilas sketsa yang nanti akan saya sampaikan. Anakku yang saya cintai, sebelum saya menuju materi pada kesempatan ini, merefresh kembali, mengingatkan kembali tentang sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam itu diawali atau pemerintahan Islam itu diawali dengan embrionya pada masa Kanjeng Nabi. Pada ajaran Nabi Muhammad ini kurang lebih selama 22 tahun berdakwah di Madinah itu sebagai embrio. Setelah masa Nabi Muhammad digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Berapa tahun? Kurang lebih 29 tahun Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin selesai, pemerintahan Islam dipegang oleh dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini berlangsung kurang lebih berapa tahun anak-anakku? Oke, betul, 90 tahun. Dinasti Umayyah ada 14 khalifah. Yang menonjol ada 5: Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik Al-Walid, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham. Setelah dinasti Umayyah selesai selama lebih 90 tahun lamanya, kemudian pemerintahan Islam dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Abbasiyah berapa tahun? Masih ada yang ingat? Ya, betul. Kurang lebih 500 tahun lebih. Atau 5 abad lebih. Berapa khalifah? 37 khalifah. Yang menonjol ada 3. Ada 3 ya. Oke, itu dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Abbasiyah selesai, menurut sejarah itu tidak ada pemerintahan yang sekuat dinasti Abbasiyah. Karena apa? Puncak dari kejayaan Islam atau pemerintahan Islam itu terletak pada dinasti Abbasiyah. Dikatakan sebagai masa keemasan pemerintahan Islam. Oke, anak-anak yang saya cintai, langsung saja kesempatan ini nanti akan kita pelajari tentang judul berdirinya dinasti Ayyubiyah. Oke, saya berdirinya dinasti Ayyubiyah ini nanti sekali lagi akan bersinggungan dengan tokoh-tokoh. Kita ulas satu-satu ya. Yang pertama adalah Al-Mustadi. Al-Mustadi ini sekilas adalah Khalifah Abbasiyah. Yang kedua Nuruddin Zenki. Siapa dia? Gubernur Suriah. Gubernurnya Al-Mustadi. Yang ketiga Al-Adil. Al-Adil. Siapa dia? Penguasa Sultan dinasti Fatimiyah di Mesir. Yang keempat adalah Syawal. Siapa dia? Al-Wazir atau Perdana Menteri.
Yang kelima, dirgam. Dirgam ini apa namanya ya? Penguasaannya militer. Kalau Pak Mahfud mengumpamakan pada dirgam saya itu ya Panglima Abri lah, sing duwe abri, sing duwe militer. Nomor 6 adalah Salahuddin. Nah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ini nanti Salahuddin inilah tokoh sentral dinasti Ayyubiyah. Yang nomor 7 Najmuddin bin Ayyub. Najmuddin ini bapaknya Salahuddin. Nomor 8 Asaduddin Syirku. Ini adalah paman dari Salahuddin. Yang ke-9 adalah Amawi. Amawi nanti ini pemimpin perang Salib. Jadi sekilas, jadi nanti ada bersinggungan dengan yang pertama dinasti siapa ini? Oke, Abbasiyah. Yang kedua bersinggungan dengan dinasti siapa ini? Oke, dinasti Fatimiyah di Mesir. Kemudian Salahuddin Nasruddin asli nanti oke lah kita memakan nanti dinasti Ayyubiyah. Oke, saya garisbawahi. Nah, ini penting karena nanti berdirinya Ayyubiyah itu nanti ada hubungannya dengan orang-orang ini. Oke, kita mulai. Pihak yang pertama adalah dinasti apa tadi? Abbasiyah. Sultannya atau khalifahnya adalah tadi Al-Mustadi. Dia itu khalifah. Jadi dia punya provinsi atau punya gubernur. Nah, gubernurnya adalah sama tadi gubernurnya Nuruddin Zaini. Ini gubernur. Di mana Pak? Suriah. Ngapain kita kok masih menulis keterangan Abbasiyah? Betul, karena itu nanti berdirinya dinasti Ayyubiyah itu ono bersinggungan dengan dinasti Abbasiyah. Di lain pihak di sini, oke, saya beri tolong lagi. Ini adalah dinasti Fatimiyah di Mesir. Jadi Fatimiyah itu sultanat di Mesir yang dia menggunakan madhab Syiah. Kalau nanti Salahuddin itu menggunakan madhab Sunni. Nanti kita akan. Fatimiyah ini punya sultan. Siapa? Saya sampai lupa siapa? Ayo. Al-Adi sultannya. Sultan punya bawahan namanya Syawar. Syawar betul ya? Oh iya betul, Syawar. Syawar punya rekan kerja yang namanya dirgam. Siapa nih? Fatimiyah Al-Adid, Syawar, dirgam. Tadi saya terangkan Al-Adid Sultan, Syawar Perdana Menteri, dirgam penguasa militer. Jangan disambung. Oke, Panglima. Nah, di lainnya yang sini nanti, oke, sini saya kolom dinasti Ayyubiyah. Pak, berarti rumit gini ya? Tidak rumit, mudah. Yang penting anak-anakku bisa pahami nanti bagian-bagian sini ini kamu pahami. Kita mulai. Berdirinya dinasti Ayyubiyah itu diawali dengan gejolak di dinasti Fatimiyah. Tepatnya pada masa itu dirgam ini, oke, dia memberontak kepada Syawar. Ulangi, dirgam
sebagai penguasa di militer memberontak kepada Syawar. Ketika diberontak, Syawar ini kan adalah menteri, dia punya atasan, dia lapor pada Al-Adid sebagai sultan. Dan dalam proses pembicaraan itu akhirnya dinasti Fatimiyah minta bantuan. Minta bantuannya kemana Pak? Ke dinasti Abbasiyah. Cuma pada saat itu dinasti Fatimiyah mengajukan bantuan kepada Nuruddin Zengki, yaitu gubernur Suriah. Oke, minta bantuan yang pertama. Saya beri garis. Ini minta pertama. Tahun berapa itu? 1000, berapa lebih 1160 berapa tadi? 64 ya. 1164. Nanti kita cek lagi di bukunya. Ketika minta bantuan ini, Nuruddin Zengki Rudingan akhirnya memutuskan untuk memberi bantuan. Di bawahnya kita, bantuan pertama. Dari pertama minta bantuan, dari yang kedua memberikan bantuan. Lah, siapa yang diutus Nuruddin Zengki pada masa itu? Adalah panglimanya dia. Siapa? Asaduddin Shirkuh. Asaduddin Shirkuh diutus oleh Nuruddin Zengki untuk membantu dinasti Fatimiyah. Lah, pada masa itulah Asaduddin Shirkuh ini mengajak keponakannya. Siapa dia? Oke, Salahuddin. Nah, konon dikatakan bahwa Salahuddin berkiprah di militer itu ya diajak yang namanya pamannya yang namanya Asaduddin. Lanjut, ketika sampai di Fatimiyah berhasil dengan kesuksesan bantuan Asaduddin ini, akhirnya di Fatimiyah aman, jika bisa diselesaikan. Yang pertama, selain kurang lebih 3 tahun lamanya aman. Lah, tepatnya pada tahun 1167, Syawar ini tadi, Syawar yang tadi minta bantuan ke Nuruddin Zengki, dia justru malah bersekongkol dengan Amauri. Oh, dilihat siapa Amauri? Amauri itu adalah pemimpin perang salib. Humor ini loh, ini maksudnya. Oh, Amauri jalur bantuan dengan Nuruddin Zengki, malah dia memberontak dengan penguasanya Al-Adid. Dan akhirnya Al-Adid minta bantuan yang kedua. Dilihat garisnya, minta yang kedua. Tahun berapa? 1167 Masehi. Ketika Fatimiyah minta bantuan kepada Nuruddin Zengki, dan jadi sama juga. Akhirnya dia memberikan bantuannya. Yang berapa ini? Betul, yang kedua. Siapa yang diutus? Sama dengan yang pertama tadi, yaitu Asaduddin Shirkuh bersama Salahuddin. Dan alhamdulillah pada bantuan yang kedua ini, Asaduddin Shirkuh dan Salahuddin dia berhasil mengatasi Syawar dan Amauri, tapi timbul gencatan senjata. Gencatan itu atau belakangnya ya damai lah boso kerennya namanya arbitrase. Jadi ada perdamaian. Jadi antara tadi Nuruddin Zengki diwakili Asaduddin dan Salahuddin dengan Syawar dan Amauri. Akhirnya damai disepakati, sing Asaduddin Shirkuh dan Salahuddin kembali ke Suriah, Syawar kembali menjadi perdana menteri atau wazir, Amauri kembali ke daerah Israel
dengan perjanjian damai itulah akhirnya Amaun ini mengingkari janji. Mengingkari perjanjian. Dia kepingin merebut dinasti Fatimiyah. Ya otomatis dia bersama-sama. Akhirnya Al-Adid minta bantuan yang ketiga. Minta yang ketiga. Sudah paham ini Gubernur Suriah, Nurdin Zaidi, paham dia. Oh, berarti ada masalah lagi. Betul. Dilapori, malah nurin jadi dan sebagainya. Akhirnya Nurdin Zaidi memberi bantuan yang ketiga. Nah, ini bantuan yang ketiga. Singkatnya, ketika bantuan ini berjalan, akhirnya Amawi ini bisa diatasi. Karena ini bisa diatasi, bisa mati. Akhirnya Syawal ini sering dengki dengan Salahuddin dan Asaduddin. Akhirnya Syawal ini kepingin membunuh dia ini Asaduddin dan Salahuddin. Konangan, ketahuan, akhirnya dia kena juga. Konon dia di penjara. Nah, ini nanti sudah mau memasuki bedanya Ayyubiyah. Ketika Syawal sebagai Perdana Menteri tadi selesai, sehingga kosong. Lah, saking bunganya Al-Adid ini mengangkat Asaduddin Syirko. Oke, ini dia. Ini langsung belum sini. Asaduddin Syirko. Diangkat sebagai apa? Wazir atau perdana. Tapi ini ya mungkin umur kan kita tidak tahu ya. Jadi dia menjadi perdana menteri itu hanya kurang lebih 2 bulan namanya. 2 bulan. Ketika Asaduddin wafat, Al-Adid akhirnya dia kok malah gini. Nah, akhirnya Al-Adid menyesuaikan, yaitu mengangkat ponaane yang bernama siapa tadi? Salahuddin. Lengkapnya ya Yusuf Al-Ayyubi. Tapi ingat ini bukan nama asli. Namanya asli nanti kita cek lagi. Ini Salahuddin sebutan Salahuddin. Pada masa itu Salahuddin luar biasa. Umurnya berapa? Masih muda. Muda ya. 33 tahun itu kalau masa masih muda ya. Pak Mahfud ini sudah kepala 4 ini. Ini yang kedua. Dan alhamdulillah Salahuddin pada masa itu kurang lebih tahun berapa ini ya? 1169. Ini dari nanti yang kita tentunya ini 1169. Jadi urut 64, 67, 69. Oke, sekali lagi. Salahuddin dia akan menjadi wazir atau perdana menteri ini nanti. Jadi masih di bawah Al-Adid membantu dinasti Fatimiyah. Lupa? Apakah itu sudah berdiri akhirnya? Belum. Karena posisinya Salahuddin sebagai perdana menteri. Coba gampangnya pembantunya Al-Adid sebagai presiden. Nah, nanti lama-lamaan Al-Adid ini sakit, kemudian dia wafat. Nah, inilah tahun berapa? 1171. Ketika Al-Adid wafat tahun 1171 inilah Salahuddin ini sudah menjadi penguasa dinasti Fatimiyah atau menggantikan Sultan Al-Adid. Lah, pada masa itulah referensi dari sejarah Islam, sejak Al-Adid wafat digantikan oleh Salahuddin, sejak itulah menjadi berdirinya dinasti Ayyubiyah, tepatnya tahun 1171. Gitu. Jadi kalau prosesnya sangat panjang sekali ya, berdirinya Ayyubiyah, mulai ono Abbasiyah, ono Gubernur Suriah,
Fatimiyah, baru timbul dinasti Ayyubiyah. Ini versi yang pertama. Oke, saya katakan seperti yang pertama karena ini ada versi yang lain. Berdirinya Ayyubiyah itu tahun 1174 dengan asumsi ketika Salahuddin itu menjadi penguasa tunggal di Mesir tadi, itu konon masih dia di bawah Al-Mustadi, masih di bawah Nuruddin Zengki atau di bawah dinasti Abbasiyah. Nanti ketika Al-Mustadi wafat, ini nanti kemudian baru ada yang mengatakan tahun 1174 ini sudah berdiri dengan apa namanya ya, tidak ada yang membawahi. Jadi sudah berdiri tunggal dinasti Ayyubiyah. Tapi dalam versi yang banyak itu berdiri Ayyubiyah ini tahun 1171 Masehi dan nanti dinasti Ayyubiyah berlangsung selama 75 tahun. Oke, ada lagi yang saya cintai? Mungkin cukup teman pada kali hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan karena itu mungkin karena kebodohan saya. Kalau ada kebaikan itu pada dari Allah. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar